Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Adrianti dari kelas 2B Administrasi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek hukum bisnis perbankan. Judul dari materi ini aspek hukum bisnis perbankan. Yang pertama, pengertian perbankan dan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah bentuk badan usahanya, sedangkan perbankan adalah aktivitasnya dalam pengertian yang luas secara operasional bisnis yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, terutama dalam hal penyaluran kredit, berperan penting bagi pergerakan ekonomi secara keseluruhan, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, bank menjadi perantara antara unit surplus dan unit defisit. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dana tersebut akan disalurkan oleh bank kepada sektor real dan masyarakat dalam bentuk investasi, modal kerja, dan pembiayaan lainnya. Bank memiliki efek strategis bagi perekonomian, yaitu berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengalokasikan dana secara efektif dan efisien ke sumber-sumber produktif. Fungsi intermediasi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan, di mana efisiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisa kinerja bank, serta sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter suatu negara. Berikut fungsi dan peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama, sebagai perantara atau broker. Yang kedua, mengubah aset atau aset transformer. Yang ketiga, sebagai pengawas atau monitoring. Yang keempat, menghasilkan informasi atau informasi produser. Selanjutnya, karakteristik risiko perbankan. Risiko adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian. Risiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi, dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya outcome tersebut dapat diperkirakan. Industri jasa perbankan juga harus diregulasi untuk melindungi dan meningkatkan kepercayaan nasabah atas produk perbankan. Bank perlu diregulasi dengan ketat karena kegagalan sebuah bank dapat berdampak pada perekonomian secara menyeluruh atau risiko sistemik. Risiko sistemik adalah risiko di mana kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran, dan bukan hanya dampak kerugian yang secara langsung dihadapi oleh pegawai, nasabah, dan pemegang saham. Kemudian ada beberapa jenis risiko perbankan. Yang pertama, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian baik pada posisi on maupun off balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar. Exposure bank terhadap suatu rate yang ditetapkan pasar timbul sebagai akibat dari traded market risk, di mana bank aktif berpartisipasi dalam trading yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan nilai pasar. Dan risiko tingkat suku bunga dalam banking book, di mana bank menghadapi risiko perubahan suku bunga karena struktur underlying kegiatan usahanya. Yang kedua, ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Misalnya risiko debitur tidak membayar kembali utangnya. Kemudian yang ketiga adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kegagalan proses internal manusia, kejadian eksternal. Risiko operasional dibagi menjadi beberapa subkategori, antara lain proses internal, manusia, sistem, kejadian eksternal, hukum dan regulasi atau risiko legal. Yang keempat ada risiko lainnya. Risiko lainnya ini dibagi lagi menjadi 3.
Yang pertama, risiko bisnis, yaitu risiko yang terkait dengan posisi kompetitif bank dan prospek bank untuk berkembang dalam menghadapi situasi yang senantiasa berubah. Kemudian yang kedua, risiko strategis, yaitu risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh direksi. Yang ketiga, risiko reputasi, yaitu risiko terjadinya potensi kerugian bagi perusahaan yang diakibatkan oleh opini publik yang negatif. Poin selanjutnya, regulasi mengenai risiko bank. Basel Akor 1 pada tahun 1988 menawarkan metodologi standar perhitungan jumlah modal berbasis risiko dengan mengenalkan multiplier atau bobot risiko yang sederhana untuk utang pemerintah, perusahaan, dan pribadi dikalikan dengan 8% target rasio modal atau target capital ratio. Market risk amendment mengaitkan risiko dengan model kegiatan tradingnya dengan mulai menetapkan persyaratan minimal mengenai modal yang terkait langsung dengan risiko trading sebuah bank. Amendement mendorong otoritas untuk menilai model-model yang digunakan bank dalam menentukan risk-based pricing, disebut dengan model value at risk atau PAR. Basel 2 tahun 2004 menghubungkan langsung antara modal bank dengan risiko yang dimiliki, yakni risiko pasar, kredit, operasional, dan lainnya. Poin selanjutnya, regulasi perbankan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Perbankan tahun 1998, perubahan Undang-Undang 1992, mendefinisikan jenis bank, syarat, dan batasan setiap jenis bank. Yang kedua, Undang-Undang BI 1969 menetapkan BI sebagai bank sentral yang independen serta menjelaskan tujuan dan tugas BI. Yang ketiga, PBI tentang audit dan kepatuhan mendefinisikan syarat untuk fungsi audit dan kepatuhan di bank. Yang keempat, PBI tentang bank umum menetapkan syarat perizinan dan operasional bank umum. Yang kelima, PBI tentang KYC 2001 menetapkan prosedur dan praktik yang harus digunakan bank untuk mengenali nasabah dan memonitor aktivitas rekeningnya. Yang keenam, PBI tentang uji kelayakan dan kepatutan 2003 menjelaskan fit proper test oleh BI terhadap pemegang saham, pengendali, dan manajemen senior bank. Yang ketujuh, PBI tentang risiko pasar 2003 menetapkan persyaratan modal minimum untuk bank umum dengan memperhatikan posisi risiko pasarnya. Yang kedelapan, PBI tentang manajemen risiko 2003 menetapkan persyaratan infrastruktur manajemen risiko bank. Yang kesembilan, PBI tentang rencana bisnis bank umum 2004 mewajibkan bank umum untuk menyusun dan menyampaikan rencana bisnis jangka pendek dan menengah. Yang ke-10, PBI tentang BMPK 2005 menetapkan batasan konsentrasi risiko dalam portofolio kredit bank. Yang ke-11, PBI tentang CID 2005 mensyaratkan bank untuk menyampaikan informasi mengenai seluruh. Yang ke-12, PBI tentang sekuritisasi aset 2005 menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh bank dalam menggunakan dan melaksanakan sekuritisasi aset. Kemudian poin yang terakhir, hakikat bank sebagai badan usaha. Hakikat bank sebagai badan usaha adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan fungsi bank tersebut, maka dana yang dihimpun seharusnya disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan untuk modal kerja, investasi, maupun untuk dikonsumsi. Berdasarkan kegiatan usahanya, bank umum terdiri dari bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.